Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Isnaini Asif Humaidah, mahasiswi Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan semester 7. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Pemeliharaan Jalan dengan judul jurnal penggunaan metode International Roughness Index (IRI), Surface Distress Index (SDI), and Pavement Condition Index (PCI) untuk penilaian kondisi jalan di Kabupaten Wonogiri yang disusun oleh Umi Toatin, Ari Setiawan, dan Mamok Suprapto. Berikut adalah agenda yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang. Seperti yang kita ketahui, jalan raya merupakan bagian prasarana transportasi yang memiliki peran penting sebagai prasarana barang dan jasa yang mewujudkan perkembangan antara daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh dinas teknis pada tiap daerah yaitu kurangnya database kondisi jalan. Ruas Jalan Manjung Tangkil merupakan jalur strategis yang menghubungkan kawasan industri di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Sukoharjo. Ruas jalan ini merupakan jalan kabupaten yang sangat membantu pergerakan sektoral di wilayah utara Kabupaten Wonogiri. Kondisi ruas jalan Manjung Tangkil di beberapa daerah sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga perlu diketahui jenis-jenis kerusakan untuk dinilai tingkat kondisi jalan. Penilaian kondisi jalan dilakukan secara periodik, baik struktural maupun non-struktural. Nilai kondisi jalan akan dijadikan acuan untuk menentukan jenis program evaluasi yang harus dilakukan, yaitu peningkatan, pemeliharaan berkala, atau pemeliharaan rutin. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh nilai kondisi ruas jalan Manjung Tangkil berdasarkan IRI, SDI, dan PCI, sehingga diketahui perbandingan kondisi jalan di antara ketiga metode tersebut. Yang ketiga, metode yang digunakan. Metode yang digunakan di sini ada 3. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama itu Surface Distress Index (SDI), yang kedua International Roughness Index (IRI), dan yang ketiga Pavement Condition Index atau PCI. Nah, yang pertama terlebih dahulu ya, kita mulai dari SDI. Surface Distress Index atau SDI menggunakan metode perhitungan yang memiliki 4 unsur, yaitu persen luas kerusakan, rata-rata lebar retak, jumlah lubang per kilometer, dan rata-rata rating bekas roda. Nah, bisa dilihat dari gambar ini merupakan contoh perhitungan dari nilai SDI. Berikut ini yaitu tabel pengelompokan kondisi jalan berdasarkan nilai SDI. Jadi nilai SDI bila kurang dari 50 kondisinya baik, range antara 50 sampai 100 kondisinya sedang, range antara 100 sampai 150 rusak ringan, dan lebih dari 150 kondisinya rusak berat. Selanjutnya, International Roughness Index atau IRI. IRI atau ketidakrataan permukaan adalah parameter ketidakrataan yang dihitung dari jumlah kumulatif naik turunnya permukaan arah profil memanjang dibagi dengan jarak atau panjang yang akan diukur. Untuk mengetahui tingkat kerataan permukaan jalan digunakan aplikasi Android yaitu Rotroid. Cara kerja aplikasi ini menggunakan sensor getaran built-in di ponsel pintar untuk mengumpulkan data kekasaran jalan yang dapat menjadi indikator kondisi jalan hingga ke level kelas 2 atau 3 dengan cara efektif dan efisien. Berikut ini adalah gambar dari cara pemasangan alat untuk Rotroid. Nah, di bawah adalah pengelompokan kondisi jalan berdasarkan IRI. Jadi, jika nilai IRI kurang dari 4, maka kondisinya baik. Jika di antara 4 sampai 8, maka kondisinya sedang. 8 sampai 12 rusak ringan, dan lebih dari 12 rusak berat. Yang ketiga, Pavement Condition Index atau PCI. Ya,
Pavement Condition Index merupakan metode survei visual dengan cara mengidentifikasi kerusakan jalan yang ada di lapangan. Tahapan penentuan nilai PCI. Yang pertama, pengukuran kuantitas jenis kerusakan. Menentukan tingkat kerusakan jalan, yaitu biasa, sedang, atau parah. Selanjutnya, menentukan kadar kerusakan atau density. Selanjutnya, menentukan nilai pengurang atau deduct value, menentukan total deduct value atau TDV, menentukan corrected deduct value atau CDV, dan yang terakhir menentukan nilai PCI. Berikut merupakan gambar atau tabel yang menunjukkan nilai PCI dan kondisinya. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data ini terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data jenis kerusakan jalan dan dimensi kerusakan jalan yang diperoleh melalui survei. Peralatan yang digunakan adalah meteran, alat tulis, kertas, formulir survei, dan kamera. Data ini berupa jenis kerusakan, dimensi kerusakan, PCI, data IRI, dan SDI. Yang kedua, data sekunder. Data ini diperoleh secara tidak langsung. Contohnya, data berupa peta jalan Kabupaten Wonogiri dan data penanganan jalan yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri. Hasil yang akan dibahas di sini ada 3, yaitu yang pertama nilai kondisi jalan, yang kedua perbandingan nilai kondisi jalan, yang ketiga perbandingan persentase kondisi jalan. Oke. Nilai kondisi jalan. Jadi lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu ruas jalan Manjung Plerong sepanjang 2,8 km. Nilai kondisi ruas jalan berdasarkan SDI. Nah, terlihat pada grafik, nilai SDI terendah pada STA 0 plus 900, 1 plus 100, 1 plus 400, 2 plus 200, 2 plus 400 sampai dengan 2 plus 600 dengan nilai sebesar 7,5. Lalu kondisi jalan rusak terberat terletak pada STA 0 plus 300 dengan nilai 155. Dari grafik ini diperoleh data rata-rata yaitu 41,6. Dan seperti pada tabel sebelumnya, maka 41,6 itu berada pada kondisi yang baik. Bisa dilihat dari grafik tersebut, grafik di atas, kita memperoleh persentasi. Jadi, di sini persentasi paling besar yaitu 79% yang dalam kondisi baik, 11%-nya sedang, 7%-nya itu rusak ringan, dan 4%-nya itu rusak berat. Selanjutnya, nilai kondisi ruas jalan berdasarkan IRI. Terlihat dari grafik, maka nilai IRI terendah sebesar 1,4 berada pada STA 1 plus 600. Dan nilai tertinggi berada pada STA 0 plus 300 yaitu 10,47. Nilai rata-rata IRI adalah 3,45 yang seperti sebelumnya, maka dia berada pada kondisi yang baik. Dari grafik di atas diperoleh nilai presentasi yang mana 71% berada pada kondisi baik dan 29% berada pada kondisi sedang. Selanjutnya, nilai kondisi ruas jalan berdasarkan PCI. Berikut adalah grafik rekapitulasi nilai PCI pada ruas jalan Manjung Plerong. Nilai PCI tertinggi berada pada angka 86 pada STA 0 plus 100 dan terendah pada angka 52 pada STA 0 plus 500. Dan dari data grafik ini diperoleh nilai rata-rata PCI sebesar 66,8 yang termasuk pada kondisi baik. Berikut ada presentasi yang mana 68% itu kondisi baik, 21%-nya kondisinya sangat baik, 7%-nya kondisi sedang, dan tidak ada kondisi buruk. Yang kedua adalah perbandingan nilai kondisi jalan. Nah, dilihat dari nilai kondisi rata-rata ruas jalan Manjung Plerong dari ketiga metode adalah baik. Nah, dari IRI dengan nilai rata-rata 3,45, SDI 41,6, dan PCI 66,8.
Namun ada beberapa segmen ruas jalan yang masing-masing metode memberikan hasil kemantapan jalan yang berbeda. Selanjutnya ada perbandingan presentasi kondisi jalan. Berikut adalah tabel persentase jalan Tanjung Plerong berdasarkan metode IRI dan CDI. Jadi pada metode IRI kondisi baiknya 71%, sedangnya 29%, rusak ringan dan rusak beratnya 0%. Pada kondisi SDI, baiknya itu 78%, 78,6%, sedangnya itu 10,7%, rusak ringan 7,1%, dan rusak berat 3,6%. Presentasi kondisi jalan Tanjung Plerong berdasarkan metode PCI. Di sini kondisi pada kondisi baik, sempurna, sangat baik dengan persentase sebesar 93%. Kondisi sedangnya 7%, dan kondisi ringan serta rusak beratnya 0%. Sehingga dari pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah dengan adanya penelitian kondisi jalan yang menggunakan metode IRI, SDI, dan PCI dapat memberikan gambaran atau deskripsi tentang kondisi jalan di Kabupaten Wonogiri yang dapat digunakan sebagai database untuk perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Hasil penelitian ini juga dapat sebagai bahan pertimbangan oleh tenaga ahli dan stakeholder terkait untuk melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan secara efektif. Oke, sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih.